Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita mulai pengajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Walaupun cuaca sedikit turun hujan, tetapi alhamdulillah kita masih diringankan langkah kita, dilapangkan hati kita untuk istiqomah menjemput rahmat Allah, menjemput kasih sayang Allah dengan menunaikan ibadah sholat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, dan insya Allah nanti kita akhiri dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Ngaji dalam keadaan hujan itu tentu nilainya lebih tinggi daripada ngaji ketika dalam keadaan tidak hujan. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memberikan satu tuntunan untuk umatnya supaya berada di atas jalan kebenaran, sehingga tidak ada keselamatan selain kita istiqomah untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dan tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada ajaran yang paling benar selain ajaran Islam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa kajian kita adalah kajian tauhid. Karena kajian ini rutin, ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, tauhid ini terasa sangat penting. Jadi sebenarnya ketika di antara umat Islam itu sendiri ada perpecahan, maka perekatnya adalah tauhid ini. Tauhid ini. Dan memang pada situasi seperti sekarang ini, seperti yang saya sampaikan pada khutbah Jumat pada beberapa waktu yang lalu, kita sedang dihadapkan pada ujian persatuan. Kalau musuh yang nampak jelas, ini lebih mudah. Yang jadi masalah itu adalah musuh dari dalam. Sehingga perpecahan umat Islam ini menyebabkan kita menjadi santapan bagi orang-orang yang di luar Islam. Persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Nabi itu bersabda, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Nanti akan ada satu masa di mana ketika itu umat Islam seperti makanan di atas meja hidangan.
Semua mau menyerbu, semua mau menyantap. Jadi hadis ini terasa betul sekarang. Apalagi kalau pada masa-masa mau pilkada kayak begini ini, umat Islam itu jadi rebutan. Tapi mari kita tinggal dan. Anehnya kok banyak yang mau gitu loh. Dibeli dengan harga yang murah. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah." Apakah jumlah kita pada waktu itu sedikit ya Rasulullah, sehingga kita itu dijadikan permainan? Nabi menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Tidak, jumlahmu pada waktu itu banyak, kamu mayoritas. Tetapi walakinnakum huzaun ka huzais sail, tetapi sayang mayoritasnya seperti buih di lautan. Buih ini ku cara Inggrisnya apa? Untuk seret rono seret ini manut mawon. Dan tidak ada harganya. Padahal ketika umat Islam ini bersatu, kuat, ini orang di luar Islam mesti gentar, mesti wedi. Maka karena itu kelemahannya, sehingga ini dibaca oleh orang-orang di luar Islam. Akhirnya ya kita diadu domba. Gak cari wong Madura adu embik, adu embek. Sudah morat marit sudah. Dan gampang sekali. Kenapa kok mudah sekali kita diadu domba? Karena kata Rasulullah, ketika itu umat Islam mempunyai atau mengidap penyakit yang kronis. Penyakitnya bukan corona. Ini lebih bahaya dari corona. Corona itu paling pol mati. Tapi kalau sudah mati hatinya, mati imannya, ini yang bahaya. Penyakit apa yang akan diderita umat Islam ketika itu? Bahasa Rasulullah dikatakan penyakit wahan. Jenengan ten apotik Petra mriku jenengan tuku resep apa penyakit wahan, ndak ada obatnya, Pak. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Napa sih Kanjeng Nabi penyakit wahan itu? Dawuh Rasulullah, penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dua ini jadi penyakit kronis. Cinta dunia, takut mati. Yang cinta dunia tidak hanya orang yang awam, ulamanya pun cinta dunia. Gampang diteplok duit. Kalau iso ngomong ini soalnya kan ono sing nawani, Pak. Lah ono sing nawani nggih bumbuan kira-kira. Ya mudah-mudahan istiqomah nggih, istiqomah. Jadi ternyata mubalik itu atuan sing gak patek payu timbang sing payu. Kadang-kadang sing payu niku penyakite ngoten niku. Kadang-kadang penyakit sombongnya muncul. Enak sing biasa-biasa ngoten niku ngaji santai. Itulah situasi kondisi umat Islam di zaman akhir. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ketika zaman sudah kayak begitu, wa inna sarron nasi hadhiz zaman ulama'uhum. Sesungguhnya orang yang paling brengsek pada zaman itu ya ulama-ulamanya itu. Itu Rasulullah yang jawab, bukan saya. Orang yang ahli agama, mengerti agama, tetapi yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Dijual itu semua untuk kepentingan dunianya. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya ngaji tauhid ini penting. Sehingga kalau orang itu tauhidnya mantap, dibeli berapapun tidak akan mau. Karena kita ini sudah melakukan sebuah transaksi jual beli dengan Allah. Surat Taubah itu insya Allah. Ayatnya nanti mulai ayat 1 sampai terakhir dengan padosi. Surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah membeli dari orang-orang yang beriman itu. Apa yang dibeli? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, jiwa mereka, diri-diri mereka.
wa amwalahum, dan harta mereka yang jiwanya diinfakkan untuk beribadah, hartanya diinfakkan untuk fisabilillah di jalan Allah. Ini sudah dibeli oleh Allah Ta'ala. Jadi transaksi jual beli sudah terjadi. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman. Barang dagangannya anfus dan amwal, dan harganya apa? Surga. Bi anna lahumul jannah. Maka kalau sekarang jenengan didatangi orang, sampean mau tak kasih uang 10 juta, tapi ojo ngaji saiki. Kira-kira jenengan dos pundi, Pak? 10 juta loh. 10 miliar bagaimana? Boten nggih? Boten sing teko maksudnya. Loh, apa Pak yang lebih mahal dari surga? Tidak ada. Makanya eman-eman. Kalau ahli agama ngomongin gelewar itu eman, sangat eman. Dia ngerti, tapi sekedar ilmu lahir saja, tidak ilmu batin. Jadi kita sudah dibeli dengan harga yang cukup mahal, surga yang arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kenikmatannya dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengarkan telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Baunya surga itu loh sudah tercium 500 tahun perjalanan. Nah, makanya kita berburu surga. Jadi hidup ini tidak ada yang lain, Pak. Nopo sih golek selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita lanjutkan pelajaran kita kitab tauhid, kita sampai pada bab yang ke-47. Bab yang ke-47, babun man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awil rasuli. Bab ini menerangkan tentang orang-orang yang memperolok sesuatu, menggunakan suatu mainan yang di dalamnya mengandung penghinaan kepada Allah, Al-Qur'an dan Rasulnya. Jadi menjadikan nama Allah, menjadikan nama Rasulullah, menjadikan Al-Quran sebagai bahan mainan. Dan ini terjadi loh Pak, terbukti sekarang. Makanya kalau ada orang menghina Nabi, itu ya memang hukumnya boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Tapi itu hukum Islam. Masalahnya di sini kan berlaku hukum positif Indonesia. Nanti mesti diurus jari radikal. Tapi secara syariat tidak berdosa nih. Secara syariat. Nah, di dalam kitab ini penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Jangan sudah pirsa, surat Taubah inilah satu-satunya surat yang tidak diawali dengan bismillah. Tidak diawali dengan basmalah. Kalau begitu, berapa Pak jumlah bismillah dalam Quran? Berapa Pak? Itu? 100? Jumlah suratnya 114. Tiap surat kalau diawali dengan basmalah, tapi satu surat ini ditilapnya. Nah, tapi ada satu surat yang ada 2 basmalah. Surat apa? Pokok ono. Jadi tetap 114 jumlah basmalah. Yang satu terdapat dalam surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Balqis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sebelumnya diawali dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini datanya dari Sulaiman dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi genaplah basmalah dalam Quran itu 114. At-Taubah tidak diawali dengan basmalah.
Satu di antara alasannya menurut ulama ahli tafsir, karena sejak awal ayat ini sudah menunjukkan isinya itu menceritakan atau memberi penjelasan tentang kemurkaan Allah kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, nanti akan kita pelajari, Pak. Nah, kafir itu jelas kafirnya, sing repot itu munafik, Pak. Munafik niki napa nggih? Casing-e mbek isine gak padha. Jadi gawe minuman cap unta tapi minuman keras. Tapi minuman memabukkan. Itu munafik. Ngregetno kowe. Bajunya berbaju kayak kita, omongannya fasih. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi tidak seneng. Dengan orang Islam itu tidak seneng. Kita baca surat At-Taubah ayatnya 65 dan 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Ayat 65 dan 66. Kita baca artinya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa mereka? Ya orang-orang yang berbuat itu menggunakan guyonan itu tadi, menggunakan agama sebagai bahan permainan. Ngomong aku dek neraka ae seneng aku. Dek kono kumpul wong sing hebat-hebat tok. Ada artis yang ngomong begitu. Sakniki lho nek donya mawon, sak ganteng-gantenge wong lek kena keselamut geni kira-kira raine niku rusak napa tambah ganteng. Lah di neraka itu, Pak, kata Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Aku hancurkan kulitnya, aku ganti kulit yang baru, begitu terus. Enggak ono gantenge wong lah kok dengan santai ngomong begitu. Ya mungkin karena mudah-mudahan mendapat hidayah, karena enggak pernah baca Quran. Itu termasuk salah satu contoh menggunakan agama ini sebagai bahan mainan, bahan ejekan. Ada juga yang melesetkan takbir menjadi takbir. Tak itu artinya ambil, bir itu artinya ya bir minuman keras nih. Ini kan kurang ajaran nih. Ada loh itu, Pak. Dan aku bilang mendalik, biasanya orang seperti ini itu hatinya akan tertutup. Cobalah kalau jenengan aktif melihat media sosial itu di YouTube itu banyak sekali yang ndak nalar. Keberaniannya itu loh ndak masuk akal. Nah, saya baca artinya. Tadi sampai ya. Jika ditanyakan kepada mereka, "Lha apa sih kon kok ngono iku?" Mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersendakuro dan bermain-main saja. Aku mek guyon aku mek guyon tok." Katakanlah, maka Allah menyuruh Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang seperti itu, katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasul-Rasulnya kalian itu berolok-olok, kalian itu bersendagurau? Maka tidak usah kalian minta maaf. Ini kan berarti Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun. Itu pada orang yang seperti ini tuh enggak sudi, enggak usah jauh sepuro. Padahal kalau orang kafir dia mau bertobat, Allah masih mengampuni. Bahkan dalam hadis qudsi Allah kan mengatakan itu, ya bani Adam, lau amiltukum khotoya hatta malatis sama sumanadimtum fatabawahu alaikum. Wahai manusia, kamu penuhi langit dan bumi dengan dosamu, tapi kemudian kamu mau bertobat dengan taubatan nasuha fatabawahu alaikum, maka aku akan mengampuni kamu. Tapi untuk masalah kasus ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya,
La ta'tadiru, kamu tidak usah meminta maaf. Karena apa? Karena qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sudah kafir setelah beriman. Ini berarti yang ngomong ini orang beriman, Pak, awalnya. Bukan orang kafir. Maka hati-hati. Nah, ini nanti ada kisahnya ini. Dalam hadis yang panjang diceritakan kaitan dengan ayat ini. Jadi Rasulullah itu mulai berhadapan dengan yang namanya munafik itu sejak di Madinah, Pak. Kalau di Mekah itu yang dihadapi Rasulullah itu orang kafir. Yang jelas secara face to face permusuhannya jelas. Hitam putihnya itu jelas. Tapi ketika dengan munafik ini mulai abu-abu, mulai ngeruweti. Kenapa? Karena Rasul mulai kuat. Kalau di Mekah itu orang-orang beriman itu menyembunyikan keimanannya untuk menyelamatkan diri dari tindasan, dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy yang memang kebetulan mempunyai kekuatan ketika itu. Nah, di Madinah berbalik, Rasulullah sudah kuat. Maka di Madinah ini orang-orang yang kafir menyembunyikan kekafirannya. Itulah yang dinamakan munafik. Tokohnya yang terkenal namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita lihat namanya saja Abdullah. Ini gembongnya munafik. Jadi sedikit ceritanya begini. Madinah sebelum kedatangan Rasulullah itu dikuasai oleh dua suku besar. Namanya suku Aus dan suku Khazraj. Nah, dua suku ini menggadang-gadang akan menjadikan Abdullah ini sebagai pemimpin. Karena memang disegani. Ya mungkin karena kepandaiannya. Pandai, Pak, pandai. Kadang-kadang orang pinter yang buatan jaminan. Kepandaiannya karena juga mungkin status sosial ekonomi yang agak mapan, ya penampilannya meyakinkan sehingga orang segan. Nah, Abdullah bin Ubay ini sudah digadang-gadang mau oleh dua suku ini mau dijadikan sebagai pemimpin, jadikan sebagai panutan. Tapi kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat-sahabat muhajirin itu yang disambut oleh sahabat-sahabat Ansor. Kemudian ternyata di Madinah ini pengaruh Rasulullah itu luar biasa. Ya karena memang selama ini orang-orang Madinah itu tidak punya figur yang dijadikan panutan. Kok tiba-tiba datang Rasulullah yang datang dengan membawa akhlak yang luar biasa. Selain itu Rasulullah ya memang secara penampilan beliau itu luar biasa. Maka sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, Abdullah bin Ubay ini gak patut direken sudah. Nah, karena kehilangan pengaruh. Tapi mau terang-terangan memberontak untuk memerangi Rasulullah tidak berani. Ini ciri khasnya munafik kan begitu, licik. Wedi ngarep wani mburi, itu munafik. Abdullah bin Ubay ini bahkan satu ketika nanti juga akan menjadi sebab turunnya ayat. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu pertama kali ke Madinah, beberapa kilometer sebelum masuk Madinah, di satu desa yang namanya Quba, Rasulullah itu membangun masjid, namanya Masjid Quba. Itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Bergembira sahabat itu bangun masjid sambil nyanyi-nyanyi, la yastawi qaidan wa qaima. Ora padha wong sing melok tandang mbek sing lungguh tok, ngoten. La yastawi qaidan wa qaima. Bahkan Rasulullah pun ikut angkat-angkat. Itu waktu pembangunan Masjid Quba. Para sahabat melarang, "Punten Nabi, kula mawon jare Rasulullah, swarga ketemu nggeni dhewe ya." Itu Rasulullah. Kadang-kadang dadi ustaz titik gak gelem lapo-lapo.
Rasulullah itu loh bangun Masjid Kuba itu. Ya karena memang wala yunfikuna nafaqatan shaghiratan wala kabiratan wala yaqtauna wadiyan illa kutiba lahu. Orang yang sibuk berjibaku untuk mensiarkan agama Allah. Kayak membangun masjid ada ikut angkat-angkat, bahkan ada yang ada yang pakai dana. Ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Sing angkat-angkat memang bagian yang kuat-kuat. Nanti akan dipapak widodari dempal di swarga. Bagian angkat-angkat. Tapi yang jelas semua itu berpartisipasi aktif. Nah, ketika Masjid Kuba dibangun, maka masjidnya makmur, Pak. Semakin banyak Abdullah ini mulai gelisah. Lu kok rame masjid ya? Karena dengan keberadaan Rasulullah itu memang umat itu terkiblat kepada beliau. Itu masyarakat Madinah. Nah, akhirnya si Abdullah bin Ubay ini menghadap kepada Rasulullah dengan ucapan yang meyakinkan. Ya Rasulullah, omongane napa? Kok intelek ngoten niku omongan. Saya melihat Masjid Kuba sudah tidak muat. Perkenankan ya Rasulullah, saya tak dengan beberapa teman ini membangun masjid lagi di sebelah sana. Ya karena Rasulullah menganggap ini niatan yang baik. Membangun masjid kan niatan yang baik, Pak. Maka kemudian Rasulullah berkata, ya silakan. Kemudian turunlah ayat ini, surat Taubah. Lagi-lagi surat Taubah. Ini kan nyeritain munafik, kafir itu biasanya surat At-Taubah ini. Jadi nanti akan ada dua masjid dalam surat ini yang dibicarakan. Satu masjid Dirar, masjid yang dibangun Abdullah itu namanya Masjid Dirar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim waladina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara mereka orang al-munafikun, orang-orang munafik itu mereka itu ada yang mendirikan masjid. Pelopornya, tokohnya ya Abdullah bin Ubay. Tetapi tujuannya apa? Masjid Diraron, masjid dan Diraron untuk menimbulkan perpecahan bainal muslimin di kalangan umat Islam. Nanti maunya itu jamaahnya dipengaruhi. Ojo sembahyang dek kono, ojo sembahyang dek kono. Kelakuannya Abdullah itu seperti itu. Wa kufran, dan untuk mengembalikan orang-orang yang beriman itu kepada kekafiran. Wa tafriqan bainal mu'minin. Nah ini untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Sehingga kemudian akhirnya Rasulullah SAW atas perintah Allah, atas dasar wahyu, kemudian menghancurkan masjid tersebut. Itu karena masjidnya didirikan untuk tujuan diraron, menimbulkan kebencanaan di antara kaum muslimin, perpetuat wa kufran, mengembalikan kepada kekufuran, wa tafriqon, dan memecah belah umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW ya, sebelum masjidnya sudah berdiri itu, Pak. Jadi sebelum si Abdullah ini kemudian berakting lagi, ini kan aktingnya mestinya kalau sudah berdiri kan dipamerkan kepada Rasulullah. Mungkin Rasulullah disuruh meresmikan lah kayak sekarang. Tapi Allah sudah memberitahu itu, la takum fihi abada. Kamu jangan melaksanakan sholat di dalam masjid itu. Rasulullah dilarang. Abadan, selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas takwa itulah, Masjid Kuba itulah yang lebih layak kamu jadikan
sebagai tempat ibadah. Yang Masjid Quba itu memang usisa alat taqwa min awwali yaumin, didirikan di atas dasar takwa sejak pertama kalinya. Tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada kepentingan politis, tidak ada kepentingan popularitas, tidak ada semata-mata memang untuk mensyiarkan agama Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Mesti kalau masjid seperti ini isinya itu orang-orang yang selalu ingin membersihkan jiwanya. Dan masjid itu bisa dirasakan, Pak. Masjid ini termasuk masjid yang adem apa yang masjid yang itu bisa dirasakan. Kadang-kadang masjid itu kuno, tapi masuk itu kayak adem. Memang rahasianya di sini. Ayat ini memberikan sebuah ungkapan ya, mengungkap sebuah rahasia. Memang masjid itu memang harus usisa alat taqwa min awali yaumin. Sejak awal berdirinya itu dasarnya takwa. Maka isinya adalah orang-orang yang yatatahharu. Wa wahu yuhibbul mutatahhirin. Wa wahu yuhibbul muttahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya. Ayat 109 masih kaitan dengan masjid. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh? Nah, ini Allah mulai memperbandingkan. Orang yang mendirikan masjid atas dasar takwa itu tidak akan sama dengan orang yang mendirikan masjid dengan tujuan untuk menghancurkan umat Islam. Nanti dia akan hancur sendiri, roboh bersama bangunannya ke dalam neraka jahanam. Ini Quran ini, Pak. Fanharabihi fi nari jahannam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi bangun masjid itu kalau niatnya takwa luar biasa. Sampai Rasulullah kan menjanjikan itu, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Tapi lillahi loh, man bana lillahi. Barang siapa yang membangun masjid lillahi, karena Allah, bukan karena apa-apa. Maka orang seperti ini dijanjikan oleh Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Nanti Allah akan membangunkan baginya bangunan di surga. Di samping itu, masjid yang dibangun dengan dasar permusuhan tadi itu, Masjid Diror tadi itu, la yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan yang mereka dirikan itu akan justru menjadi sebab keraguan hati mereka. Jadi masjidnya itu tidak menenteramkan. Nah, sudah ini kaitannya dengan perilaku munafik, yang mereka itulah orang-orang yang memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok Rasulullah, menjadikan agama ini sebagai bahan mainan. Dan itu kalau di sini ya itu biasanya PKI ya, PKI. Tidak ada lagi. Tahun berapa itu ceritanya? Guru saya almarhum Abu Yasuti Dahlan itu pernah nempilingi guru SD di situ loh, SD Penaruhan apa-apa. Terangkan pada muridnya, Bang Sobe ku padha karo taiso rek. Dulu kan ada taiso. Waktu zaman Jepang kan ada taiso olahraga. Sebang Sobe itu padha karo taiso, sama beliau diparahi tempilingi, Pak. Karena memang orang seperti itu tidak perlu debat. Nggih musuhe nggih lek gak tempele nggih niku koyo sing ndek Perancis niku langsung di gorok lehernya itu.
Karena orang seperti ini hatinya mati ya, hatinya sudah mati. Dan tipenya gregetno mesti. Memang dia itu memang seneng kalau umat Islam itu pecah. Nah, kemudian dalam hadis dereng ini 10 menit aja. Ini hadisnya, An ibni Umar wa Muhammad ibni Ka'bin wa Zaid ibni Aslama wa Qatadah. Dahola hadisun ba'dihim fi ba'din. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ma ra'ayna misla qurra'ina haula. Arghaba butunan wala aghdaba al-sunan wala ajbana indal liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahul qurra. Faqala lahu Auf ibni Malik, kadabta walakinnaka munafikun, la ukhbirana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Faqala ya Rasulullah, innama kunna nahudu wa nal'ab wa natahaddatsu hadisar raqbi naqta'u bihi anna tariqa. Qala Ibnu Umar ka'anna angduru ilaihi muta'alliqan bi nis'atin naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata latan kuburijlaihi wa huwa yaqulu innama kunna nahudu wa nal'ab. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasiun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Al-ayah. Wa ma yaltafitu ilaihi wa ma yajiduhu alaihi. Saya baca hadisnya agak panjang. Hadis ini berupa cerita. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab. Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Hadis ini dari sebagian yang lain saling memperkuat. Jadi artinya beberapa orang ini menyaksikan langsung kisah itu. Kisah yang sangat dramatis itu. Nah, pada saat terjadi perang Tabuk, ada seorang yang berkata, kami belum pernah melihat orang yang seperti dia. Jadi dia itu menghina Rasulullah. Aku gak tahu ruang kaya ngono itu. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan orang itu loh, doyan mangan, seneng goro, dan bersifat pengecut, tidak berani ketemu musuh dalam peperangan. Nah, ini kan kurang ajar sekali. Dalam hadis ini diberi penjelasan yang dimaksud oleh orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Maka ada salah seorang sahabat namanya Auf bin Malik mendengar ini, kemudian diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi ada orang yang mengatakan seperti ini. Ceritakan kepada Rasulullah. Ternyata sebelum orang itu datang, Rasulullah sudah menerima satu ayat yang tadi saya baca itu. Kemudian ayat itu disampaikan kepada orang tadi itu yang menghina Rasulullah tadi. Ternyata dia takut. Jadi wani mburi. Maka akhirnya orang tadi itu berlari menjumpai Rasulullah SAW. Pas kebetulan Rasulullah itu mau beranjak dari tempat duduknya, mau menaiki onta, mau pergi ke satu tempat. Kok cara mriki Rasulullah itu mau naik mobil itu mau kemana? Diplayoni kali tiang nih, saking wedine. Ya Rasulullah, ngapunten Kanjeng Nabi, kula niki mek guyon, kula niki mek dulinan tok. Saya ini hanya bermain-main. Nah. Sampai kemudian Ibnu Umar melihat orang itu kakinya ini gemetaran saking wedine. Nah, ternyata kan wedi to. Bareng diancam seperti itu takut bahwa turun ayat yang tadi saya bacakan itu At-Taubah
ayat 65 dan 66. Nah, apa reaksi Rasulullah melihat orang seperti ini? Jadi Rasulullah itu yang biasanya gampang memaafkan orang, tapi ternyata kalau sudah urusan dengan agama yang dihina, Rasulullah itu betul-betul marah. Sehingga Rasulullah SAW itu tidak menjawab sedikit pun dari permintaan orang itu, kecuali kemudian beliau hanya membacakan satu ayat tadi itu, At-Taubah 65 dan 66. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya atau Al-Quran, Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menjadikan mainan? Tidak usah kalian minta maaf, karena sesungguhnya qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sudah kafir sesudah kamu beriman. Bahkan Rasulullah itu dalam hadis ini dikatakan ekspresi beliau itu sama sekali tidak menengok orang yang minta maaf tadi. Jadi jangan keliru, Pak. Kalau ada orang yang menghina agama kita bereaksi itu jangan keliru. Itu memang ya harus, Pak. Ini bukti bagian dari keimanan. Wah, ojo gampang muring-muringan, Islam itu agama damai. Dan ini wong ngajine gak jangkep. Rasulullah saja yang beliau itu sangat pemaaf. Tapi ketika agama sudah dihina, Rasulullah itu marahnya luar biasa. Maka ya benar itu kalau ada yang menghina Rasulullah, itu ya benar itu sudah. Insya Allah itu kalau memang dihukum mati, maka insya Allah matinya pun mati syahid karena membela agama, membela Rasulullah. Jangan dijadikan sebagai mainan dan olok-olokan. Jadi gampang, Pak. Ciri-cirinya PKI itu gampang. Itu kalau agama dijadikan olok-olokan. Dulu kan pernah itu PKI yang sepuh-sepuh mesti perso membuat odrop mati ini Gusti Allah. Terus malih niku judul-judule. Terus itu menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Ini bab 47 ini saya kira cukup relevan dengan situasi sekarang ini supaya kita bisa bersikap. Kita harus marah. Sekarang beriman kalau ada orang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, itu kita harus marah. Walaupun ekspresi kemarahan kita ya proporsional lah. Lek kula ngaten nggih mboten usah nggo pedang. Salah-salah tambah dikeplaki wong nggih, wong cilik kok. Paling tidak ada kebencian. Paling tidak kita counter dengan penjelasan. Paling tidak kita buat laporan. Karena itu termasuk penodaan dan penistaan, itu harus. Dulu ada seorang namanya Arswendo. Ya, itu Arswendo Atmawiloto. Punya majalah namanya apa? Monitor. Majalah apa itu? Itu kan pernah memberikan apa itu istilahnya itu sebuah tulisan, menampilkan sebuah tulisan tokoh-tokoh yang berpengaruh Rasulullah ditaruh di nomor sekian, nomor 100 sekian, di bawahnya orang-orang yang kafir. Nah ini namanya penistaan agama, ini kurang ajar betul. Sedangkan juga ada orang namanya siapa itu yang membuat buku 100 tokoh di dunia itu, Michael Hart. Itu Rasulullah ditaruh di nomor 1. Itu saja masih belum pantas. Rasulullah tidak bisa dibandingkan dengan Isaac Newton, Alva Edison, tidak bisa. Rasulullah itu dibandingkan dengan para nabi dan para rasul saja beliau masih paling mulia. Lah kok malah ditaruh di nomor 100 berapa? Nah, ini salah satu contoh konkret. Itulah melecehkan Allah dan Rasulnya. Tadi sholat katanya olahraga biasa, takbir dilecehkan dengan takbir seperti ini. Dan itu kelakuannya munafik itu, Pak. Dan munafik itu dalam surat Taubah juga insya Allah. Apa Anisa ya? Anisa insya Allah. Itu dinyatakan bahwa tempatnya itu di neraka yang paling dasar. Cara
Mriki ngoten intipe neraka itu munafik. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sungguhnya orang munafik itu di neraka yang paling dalam. Maka Rasulullah itu punya sahabat namanya Hudzaifah ibnu Yaman. Ini seorang sahabat yang dikenal sebagai pakar munafik. Hudzaifah itu intelijennya Rasulullah. Jadi kalau ngomong dengan orang ini langsung bisa tahu, oh munafik. Itu Hudzaifah ibnu Yaman. Maka sering beliau itu diajak oleh Rasulullah. Munafik ngeten niki gak usah kakean bahasan. Karena nggih gregetno. Jangan persani Quran ini. Al-Baqarah 1 sampai 20 itu kan dibagi 3. 1 sampai 5 itu orang bertakwa, orang beriman. 6 dan 7 itu orang kafir. Cuma 2 ayat. Orang beriman 5 ayat. Lah 8 sampai 20. Berarti berapa ayat itu? 12 ayat. Itu nyeritakno munafik tok niku. Wis lakone akeh kok munafik niku. Akalnya banyak. Nah, pada bab ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Fihi masailun. Dalam bab ini ada beberapa kesimpulan. Al-ula yang pertama wahiyal adimatu. Ini adalah sebuah bab yang penting, sebuah bab yang betul-betul perlu kita pahami. Anna man hazala bihada fahuwa kafirun. Sesungguhnya siapa yang bersendaguro menjadikan agama sebagai mainan itu adalah orang yang kafir. Jadi kafir ini adalah orang munafik ini adalah orang kafir yang menutupi kekafirannya. Jadi kok cara derajat itu lebih dhuwur munafik. Lek kafir kan jelas kafirnya, tapi munafik ini menutupi kekafirannya. Maka orang seperti ini qad kafartum ba'da imanikum. Dia telah kafir sesudah beriman. Kesimpulan yang kedua wasaniyatu anna hada tafsirul ayat fi man fa'ala dalika kainan man kana. Bab ini adalah merupakan penafsiran dari Al-Qur'an surat Taubah tadi itu ayat 45 dan 46. Yang pemahamannya atau penjelasannya sudah bisa kita pahami kayak tadi itu, bahwa orang-orang munafik ini menjadikan agama sebagai bahan mainan. Wasali 1 dan bab yang ketiga al-farqu bainan namimah wa bainan nasiha. Perbedaan antara namimah dan nasihat lillahi wali rasuli untuk Allah dan rasulnya. Saya jelaskan terus yang satu ini terakhir. Jadi tadi ada sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah. Ini namanya nasihat untuk mendapat kebaikan, bukan adu domba. Nah, ini bedanya, nggih. Niku yang bisa kita pelajari sudah ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. So, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari sifat munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.